Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatinsa, NIM 25. Di sini saya akan memaparkan hasil resume saya, yaitu kode etik profesi. A. Pengertian kode etik profesi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988 mendefinisikan etika sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku tenaga profesional. Jadi, ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena paksaan. Dengan demikian, tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri, maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. B. Fungsi kode etika. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti ini sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocher mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dan kesalahan praktik suatu profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. 4. Bagi kaum profesional, kode etik merupakan rambu-rambu moral yang memberi arah dan dalam melaksanakan tugas. 5. Bagi masyarakat, kode etik profesi berfungsi ganda. C. Tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. B. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. D. Untuk meningkatkan mutu profesi. E. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi, profesi, dan kegiatan yang dirancang organisasi. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan
Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik atau Code of Conduct profesi adalah 1. Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, instansi, dan masyarakat. 2. Standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang seharusnya diperbuat ketika sedang menghadapi dilema etika pekerjaan. 3. Standar etika membayarkan profesi menjaga reputasi dan fungsi dalam masyarakat melawan tindakan jahat dari oknum. 4. Standar etika mencerminkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa anggota profesi akan mematuhi undang-undang etika atau kode etik profesi dalam pelayanannya. 5. Standar etika merupakan dasar untuk menjaga tindakan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. 6. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik akan menerima sanksi atau denda. 7. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 8. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 9. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 10. Menentukan bagus standarnya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip dasar etika profesi. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan kode etik profesi. Adapun prinsip-prinsip etika profesi adalah sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip otonomi. 4. Prinsip integritas moral. Menurut Wahyono 2006 dalam Sukanto, Suradyo, dan Sriyono bahwa prinsip-prinsip di dalam etika profesi dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Prinsip standar teknis. 2. Prinsip kompetisi. 3. Prinsip tanggung jawab profesi. 4. Prinsip kepentingan publik. 5. Prinsip integritas. 6. Prinsip objektivitas. 7. Prinsip kerahasiaan. 8. Prinsip perilaku atau 8. Prinsip perilaku profesional. Selanjutnya, manfaat etika bisnis. Melaksanakan etika profesi yang baik dan benar tentu bisa mendatangkan banyak manfaat, terutama dalam sebuah perusahaan yang mengutamakan nilai-nilai etika tersebut. Beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan tanggung jawab. 2. Menekankan prinsip profesionalitas. 3. Menciptakan ketertiban. 4. Mencegah campur tangan dari pihak lain. Selanjutnya adalah tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral merupakan perpaduan dari dua frase, yakni tanggung jawab dan moral. Kita akan mengawalinya dengan menelusuri arti kata tanggung jawab. Kata tanggung jawab merupakan terjemahan dari kata Inggris, yakni responsibility. Dari etimologinya, kata responsibility merupakan paduan dua respon, artinya jawaban, dan ability berarti kemampuan. Kalau arti kedua kata ini digabungkan, maka arti sederhana tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memberikan jawaban atas suatu pertanyaan. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, yang artinya adalah adat istiadat. Dalam pengertian selanjutnya, menurut Sudarminta, moralitas dikaitkan dengan inti kepribadian seseorang. Dengan kata lain, moral dihubungkan dengan kualitas etis seseorang. Di sini, moralitas dibedakan dengan tata krama dan aturan-aturan. Tata krama dan aturan lebih menekankan dimensi lahiriah, sedangkan moralitas mengacu pada dimensi batiniah manusia. Selain itu, moralitas memuat kewajiban dasariah manusia dalam bentuk perintah atau larangan yang berfungsi imperatif kategoris.
karena mewajibkan seseorang untuk melakukannya. Sementara tata krama dan aturan bersifat imperatif hipotesis karena pelaksanaannya tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, tanggung jawab merupakan sikap dan pendirian yang harus dimiliki manusia, karena dengan rasa tanggung jawab ini manusia itu berkembang, menghargai sesama dan lingkungannya. Sikap ini merupakan beban moral karena seyogianya diwujudkan dalam perilaku yang nyata, yaitu bertindak dengan semestinya, bertindak sesuai norma dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dengan demikian, tanggung jawab moral merupakan landasan dan kebijaksanaan manusia dalam memandang kehidupan ini. Adapun sanksi-sanksi pelanggaran kode etik secara umum, sanksi bagi pelanggar kode etik dapat berupa 1. Sanksi sosial. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak yang berwenang. Contohnya, dikucilkan, dihina, dan lain-lain. Sanksi ini diberikan ketika melanggar hal yang kecil dan dapat dimaafkan. 2. Sanksi hukum. Sanksi ini diberikan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian ikut andil dalam pelanggaran ini, misalnya kejahatan dalam masyarakat atau lembaga. 3. Sanksi sedang. Sanksi ini diberikan oleh suatu pihak atau instansi dengan menunda kenaikan gaji paling lama 1 tahun dan penurunan gaji yang besarnya 1 kali gaji yang berkala paling lama 1 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.